Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Jumpa lagi kita pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan sudah begitu baik memelihara kehidupan kami sampai saat ini Tuhan. Terima kasih untuk pimpinanmu, terima kasih untuk penyertaanmu Tuhan, terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan hari ini kami mau datang kepadamu, kami mau menaikkan puji-pujian dan rasa syukur kami kepadamu, dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita mau memuliakan namanya. Dia Tuhan yang sungguh ajaib, Tuhan yang begitu baik, yang mengasihi kita. Mari kita mendengarkan satu pujian berikut ini. Adik-adik, kita akan mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, jamah hati kami, agar firman-Mu Tuhan boleh kami mengerti dan pahami, dan biarlah firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah Roh Allah mentransformasi manusia. Arti kata transformasi adalah suatu perubahan yang besar, yang luar biasa yang terjadi. Contohnya adalah, adik-adik tahu kan, ini hewan apa? Ya, ini adalah kupu-kupu. Awalnya dia adalah seekor ulat, dan beberapa minggu kemudian dia berubah menjadi seekor kupu-kupu yang begitu indah. Adik-adik, siapa yang sanggup melakukannya? Ya, Tuhan yang sanggup merubah seekor ulat menjadi kupu-kupu. Ulat ini
mengalami transformasi yang disebut sebagai metamorfosis, yaitu perubahan ulat menjadi kupu-kupu. Adik-adik, Tuhan sanggup melakukan hal yang luar biasa ini, bukan hanya dari ulat menjadi kupu-kupu, tapi Allah pun sanggup mengubah manusia, mentransformasi manusia dari seseorang yang berdosa menjadi seorang anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Allah menyelamatkan manusia dan memimpin mereka hari demi hari sehingga mereka boleh berubah, bertransformasi secara luar biasa. Mereka boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19. Lose akan membacakannya, ya. Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan,
pulihlah kekuatannya. Ya, Saulus dalam perjalanan ke Damsyik, yaitu sebuah kota yang terletak kira-kira 200 km sebelah utara Yerusalem dan harus ditempuh dalam beberapa hari perjalanan. Untuk apa adik-adik Saulus ke Damsyik? Ya, dia ingin menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi di dalam perjalanannya? Dia mengalami hal yang luar biasa. Apa itu adik-adik? Ya, seperti firman Tuhan yang tadi kita baca ya. Ada sebuah sinar yang mengitari dia. Dan dia mendengar suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan Saulus berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" Adik-adik, Saulus mengalami pertobatan. Saulus menjadi percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Mengapa Saulus menjadi percaya? Roh Kudus yang mengubah hati Saulus sehingga dia boleh menerima anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Nah, adik-adik, Saulus tidak saja berhenti sampai di situ, tetapi Saulus mendengar perintah Tuhan ketika Tuhan menyuruh Saulus untuk terus berjalan masuk ke dalam kota Damsyik. Dan dia bertemu dengan Ananias. Disitulah Ananias mendoakan Saulus sehingga Saulus dapat melihat lagi. Ketika sebelumnya selama 3 hari Saulus tidak dapat melihat. Wah, adik-adik, hanya Tuhanlah yang bisa mengubah hati sehingga Saulus benar-benar ditransformasi, diubah hidupnya. Dia menjadi anak Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ya, setelah Saulus menjadi orang percaya, dia siap untuk mengabarkan Injil. Dia rindu mengabarkan Injil kepada orang-orang lain, sehingga mereka boleh mengenal siapa Tuhan Yesus yang adalah sebagai anak Allah, Juru Selamat. Dan mari kita lihat apa yang dilakukan Saulus ketika Saulus sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Yuk kita baca sama-sama di Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-20 sampai ke-31. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus, tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia
dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Ya, adik-adik, ketika Saulus menjadi percaya dan kemudian Saulus mulai mengabarkan Injil, ya, terutama di Damsyik, tentu banyak orang yang nggak percaya dengan Saulus karena mereka tahu rencana Saulus sebenarnya datang ke Damsyik adalah untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ketika Saulus di Damsyik, mereka ingin membunuhnya karena mereka tidak percaya dengan Saulus. Akhirnya Saulus pun melarikan diri dari Damsyik. Kemudian Saulus pergi ke Yerusalem. Tetapi apa adik-adik? Mereka pun takut ya dengan Saulus. Mereka pikir Saulus pun akan menangkap mereka, melukai mereka. Lalu Saulus bertemu dengan Barnabas. Dan Barnabas menolong dia, menemukan dia kepada rasul-rasul. Dan menceritakan bagaimana Saulus bertemu dengan Tuhan. Dan Roh Kudus mengubahkan hidupnya sehingga Saulus menjadi percaya kepada Tuhan dan menyebarkan Injil di Damsyik. Akhirnya mereka percaya bahwa Saulus benar-benar sudah diubahkan oleh Tuhan dan Saulus menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Adik-adik, kehidupan jemaat kemudian mereka menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka bertambah banyak, semakin kuat di dalam iman dan percaya mereka kepada Tuhan, dan mereka hidup dalam damai Allah. Adik-adik, Allah menyelamatkan dan memakai Saulus sebagai alat yang dipilih untuk membuat gerejanya bertumbuh, khususnya di antara orang-orang bukan Yahudi. Allah menyelamatkan dan mentransformasi Saulus menjadi misionaris yang berkuasa, dan Saulus lebih dikenal dengan nama Romawinya, yaitu Paulus. Roh Kudus memimpin Paulus untuk membawa kabar baik ke banyak negara. Paulus dengan penuh keberanian memberitakan Injil. Dia mengajar orang-orang yang baru percaya dan menulis surat-surat untuk membantu mereka bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Dan surat-surat Paulus ini menjadi bagian besar dari perjanjian baru. Adik-adik, seperti Paulus yang sudah menjadi anak Tuhan, menjadi orang yang senang mengabarkan Injil. Bagaimana dengan adik-adik dan Lose? Biarlah kita yang sudah diselamatkan, kita pun rindu untuk mengabarkan Injil Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang belum percaya. Dan terutama biarlah hidup kita boleh sungguh-sungguh nyata menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Adik-adik, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan Lose akan memberikan ayat hafalannya, yaitu
dari 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lose harap adik-adik menghafalnya dan mengirimkan videonya. Ya, Kolose ya. Baik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau satu-satunya yang sanggup mengubah kehidupan kami, mengubah hati kami. Terima kasih ya Tuhan, dulu yang kami adalah orang berdosa, tetapi kini kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau selamatkan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu boleh memakai hidup kami. Kami boleh dengan senang hati mengabarkan Injil Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Sehingga mereka pun boleh menerima kabar baik ini dan mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan menyertai dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai di sini perjumpaan kita pada minggu hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati dan menyertai kehidupan adik-adik semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.